semua orang tidak siap begitu, bukan semua orang bahkan sampai pemerintah pun juga tidak siap. Dan saya tidak akan membahas panjang kaitannya apa sih nggak siapnya, seperti apa sih kemudian turunannya daripada kurikulum yang disesuaikan selama masa pandemi ini. Itu saya kira teman-teman semuanya terutama guru dan pimpinan sudah bisa mempelajari itu. Yang kemudian ingin saya sharing di sini adalah sebenarnya ada mau paparan kayak gitu yang ingin saya sampaikan, tapi kalau kan sebentar kan nggak memungkinkan. Berkaitan dengan pengalaman selama pandemi itu apa aja yang dilakukan kayak gitu. Pertama, kalau untuk di TK-TK semuanya pasti sepakat Bu Vivin, ada mic-nya penurunan dideketin jumlah lagi, siswa. suaranya pelan. Oh, sorry ya. Hampir semua sekolah-sekolah pendidikan anak usia dini itu ada aja yang kemudian keluar. Kenapa? Karena ngerasa nggak efektif belajar daring ini kayak gitu. Itu saya tanyakan di hampir semua orang yang pegang sekolah. Nanti kita akan dengar ya laporannya dari guru-guru yang ada gitu. Seandainya cukup ya Bu Inel kayak gitu. Terus itu yang pertama. Yang kedua, metode apapun yang kemudian online itu nggak mungkin dilaksanakan di anak usia dini. Gitu. Kenapa? Karena memang internet, kemudian laptop atau HP pada anak usia dini itu luar biasa efeknya itu. Sehingga rata-rata paling banyak itu 5 menit, 10 menit. Nah, kalau TKB agak lumayan nih bisa setengah jam, itu bisa konsen di depan laptop atau depan HP. Terus, lalu apa yang kemudian dilakukan? Biasanya pertama video, merekam. Ini tidak banyak sekolah yang bisa ya gitu. Dan kenapa? Karena memang luar biasa perlu peralatan, perlu dukungan kemudian juga guru-guru yang lain kayak gitu, perlu juga kemudian apa namanya, ngerekam, editing itu kan luar biasa ya gitu. Yang kedua ya gitu, yang kedua adalah home visit. Kami juga sempat melakukan home visit. Ini orang tua banyak, kalau kalau di daerah-daerah mungkin nggak terlalu kerasa ya pandeminya, kalau di Jakarta, Depok, itu kerasa betul. Dari sisi jumlah penduduknya sangat padat, apalagi kalau yang Padang mungkin nggak kerasa ada orang yang kena ngalamin COVID ya, ya Nien ya, kayak gitu. Tapi kalau yang kita karena penduduknya sangat padat itu kerasa betul betapa banyak orang yang memang sangat khawatir, sangat kemudian membatasi untuk bertemu dan sebagainya gitu. Jadi kita juga sempat melakukan home visit. Home visit untuk di daerah-daerah barangkali nggak ada persoalan gitu, tetapi setelah saya evaluasi orang tua yang ngerasa, oh enak banget ya orang tua anaknya didatengin kayak gitu ya. Kemudian tinggal duduk, bahkan kadang-kadang ketika sampai di sana di rumahnya anaknya nggak siap kayak gitu. Belum lagi kemudian gurunya setelah home visit menyiapkan RPP, menyiapkan perangkat untuk besok harinya lagi kayak gitu. Itu luar biasa. Akhirnya setelah sebulan kita evaluasi, ya saya melarang kemudian ada home visit. Nanti saya sampaikan apalagi kemudian pilihannya. Lalu yang lainnya adalah tadi tetap adanya video call. Video call ada macam-macam kayak gitu. Kalau WA kayak gitu, WhatsApp video call itu bisa sampai banyak saat ini. Pada terakhir itu barangkali sampai 8 untuk anak-anak di di tingkatan TKB itu 8. Terus kemudian di TKA hanya maksimal 4 anak. Di playgroup maksimal hanya 2, itu video call. Terus kemudian yang lainnya apa? Tetap ada Zoom gitu. Kita menyediakan juga Zoom. Kenapa? Karena memang Zoom dari sisi fasilitas kesediaan perangkat relatif yang paling stabil kayak gitu. Jadi kalau misalnya pakai sekarang ini video call dengan WhatsApp call itu jauh banget kualitasnya gitu. Kalau WhatsApp kan memang free ya. Nah, kalau pakai Zoom yang berbayar kayak gitu, walaupun ada juga yang free kayak gitu, itu relatif sangat stabil. Jadi kemudian enak, suara juga lebih jelas kayak gitu, lebih kemudian eh, sharing-sharing tayangan itu juga lebih enak kayak gitu. Suara juga jauh lebih stabil. Itu yang tadi yang kemudian pakai Zoom.
Nah, terus kemudian yang lainnya apa gitu, setelah kemudian kita evaluasi home visit tidak efektif, kita kemudian melakukan school visit. School visit ini juga dibatasi nih Bu, Ibu. Banyak orang tua yang kemudian nyampein, "Bu Vivin ini izinnya gimana? Sudah nggak dinas mengizinkan? Bagaimana anaknya nanti?" Dan sebagainya. Pertanyaannya luar biasa. Kita sampaikan bahwa namanya juga visit, kunjungan, ya bukan sekolah kayak gitu. Cuma karena ini di sekolah tetap ada pembelajarannya kayak gitu. Nah karena memang ini visit, itu tentu berbeda dengan sekolah. Orang supaya tidak kemudian kita salah persepsi dan salah pemahaman, kita larang misalnya anak-anak menggunakan seragam. Dan karena waktu untuk school visit itu dibatasin. Kemudian ada target-target pembelajaran yang terus dicapai gitu. Dan ternyata animonya luar biasa. Bagaimana kemudian anak-anak yang perlu nggak dites COVID kayak gitu. Saya sampaikan sesungguhnya kalau kita memahami COVID, yang paling mudah itu adalah ya kondisi badannya enak gitu ya, nggak demam, kemudian nggak balpik dan seterusnya itu sudah teman-teman mungkin sudah tahu kayak gitu. Jadi, eee, yang merasa nggak enak badan sudah kita larang kayak gitu, ada demam dikit juga nggak bisa kita ikutin. Nah, dengan protokol-protokol kesehatan misalnya menggunakan masker dan sebagainya itu kita jalanin. Lalu lainnya apa? Teman-teman kayak gitu, karena memang ini agak panjang kayak gitu, pengiriman alat-alat jadi bukan lembar kerja ya, kalau di sekolah kami itu kan benar-benar memang, perangkat pembelajaran kayak gitu. Jadi perangkat pembelajaran itu kan dibuat sendiri, itu kalau TK kan luar biasa dimensinya gitu. Kalau di SD dan di SMP di tempat kami itu dikirim, jadi kalau kalau bulan pertama itu dikirim ke orang tua, biaya ditanggung oleh sekolah dikirim. Bulan keduanya, jadi kalau SD dan SMP itu setiap bulan, kalau TK itu setiap minggu. Setiap minggu orang tua mengambil pick up sendiri kayak gitu ya, karena memang untuk alat TK itu sampai 3 dimensi. Bukan kemudian lembaran-lembaran atau kemudian tugas-tugas kerja doang, enggak, tapi benar-benar kemudian 3 dimensi. Nah, itu kan nggak mungkin dikirim. Dan karena SD dan SMP itu sebulan, sementara TK 1 minggu Maaf Bu kayak Vin, gitu, itu suaranya kan dipegang ininya. iya lagi. Sorry ya. Nah, kalau, apa namanya, media pembelajarannya itu kalau TK memang setiap minggu disiapkan, di-backup oleh orang tua atau kemudian, siapa yang diperintahkan untuk ambil, kayak gitu. Kenapa? Karena memang media pembelajarannya nggak bisa dikirim. Tadi itu yang saya sebutin, selalu kebanyakan memang 3 dimensi, ya macam-macam lah ya gitu. Kayak, ya saya nggak sebutin lah, banyak TK itu rentetannya. Jadi selama masa pandemi itu guru jauh lebih sibuk kayak gitu ya. Setelah setelah kemudian nyiapin perangkat, menyiapkan kemudian video call, kemudian nge-Zoom, kemudian juga yang paling sibuk adalah, video syuting kayak gitu. Jadi gimana membuat video-video pembelajaran secara langsung, kan nggak mungkin video-video itu kita comot dari YouTube. Kenapa? Karena mukanya beda, gurunya nggak ada, kayak gitu. Biasa kalau anak-anak nggak ada gurunya itu nggak tertarik, kayak gitu. Nah, itu yang kemudian ya kita lakukan. Nah, belum lagi yang terakhir adalah, aplikasi pembelajaran. Jadi selama kemudian kita pada saat masih offline kayak gitu, masih normal itu, untuk TK jarang sekali menggunakan media pembelajaran. Sorry, aplikasi pembelajaran. Aplikasi pembelajaran ketika kemudian saat sekarang kayak gitu ya, itu kan nggak seperti yang dulu. Kalau TK kayak gitu, gimana sih, rapotnya kayak gitu, kan juga harus ada yang online kayak gitu. Kemudian evaluasinya gimana sih kayak gitu, kan harus ada online. Nah, akhirnya kita kemudian melakukan rangkaian seleksi terhadap banyak aplikasi pembelajaran. Dari misalnya Gredu, kemudian, kelas pintar,
Belajar ID, banyak sekali kayak gitu melakukan presentasi. Akhirnya kita pilih dan kemudian kita putuskan yang terbaik itu adalah Google for Education. Ini barangkali guru-guru nanti di TK Bakti kalau seandainya ada momentum Mbak Marti kayak gitu ya, ini 2 hari pelatihannya kayak gitu ya, selama memang 13 jam totalnya ya. Jadi biasanya dibuat 2 hari kayak gitu. Nah, apa sih kemudian Google for Education? Google for Education itu memang, free kayak gitu ya, dia semacam CSR-nya untuk Google, untuk dunia pendidikan kayak gitu. Nah, ini cocok untuk semua kalangan dari guru TK sampai kemudian guru manapun kayak gitu, untuk kemudian kita makin aware terhadap, dunia, online kayak gitu. Jadi sekarang kemudian guru-guru jadi dimudahkan semuanya, nggak semuanya kemudian paper. Ya, kita harus mengacu kepada paperless. Terus pada pertanyaan, gimana ya guru-guru kan banyak aja yang megang komputer aja belum kayak gitu. Di TK sama Bu, jadi nggak hanya di Bakti, semuanya juga sama kayak gitu. Guru-guru TK sudah pada bingung, Bu kita aja belum pernah nih gitu maksudnya kan gitu. Mungkin bisa dirasakan gitu. Tapi ternyata dengan belajarnya itu menarik, mudah, kemudian step by step-nya pelan, akhirnya juga merasakan oh iya ya pada akhirnya memang semua harus pada mengarah ke sana aja. Ada aplikasi pembelajaran yang dipilih. Nah, di Google for Education itu free. Memang kalau yang mau berbayar ada. Step-stepnya adalah untuk GFE atau Google for Education itu pertama adalah basic. Basic itu 13 jam pelatihannya. Itu ada ujiannya setelah itu. Ujiannya $10 kalau ini kan info ya, tidak kemudian harus saya sampaikan harus dilakukan. Jadi kan sekitar 150.000, murah sekali. Setelah basic ada lagi kemudian step selanjutnya advance. Advance itu 12 jam pelatihannya atau modulnya. Modulnya ada 12. Kalau yang basic modulnya ada 13, kebetulan 13, berapa jam 13 jam. Advance itu ada 12 jam kayak gitu dengan 12 modul. Setelah itu ada ujiannya. Ujiannya $25 per orang kayak gitu. Setelah itu ada kemudian lanjutannya Bu Vin mikrofonnya. Google for Trainer. Iya sorry lagi. Google for Trainer kayak gitu. Google for Trainer. Thank you Bu, saya diingetin lagi gitu. Google for Trainer itu juga tidak mahal, cuma $15. Itu juga modulnya 11 modul gitu. Jadi setiap step itu kemudian kita ikut pelatihan, bisa juga tidak ikut pelatihan, kita buka sendiri, kita pelajari, terus kemudian kita ikut ujiannya itu. Kenapa perlu juga ikut ujian? Di mana-mana yang namanya mau pinter ya harus ikut ujian kayak gitu. Kalau nggak diuji, orang masih leha-leha kayak gitu. Dalam? Apa tadi namanya Google apa? Google for Education, GFE gitu. Ini overview dulu karena cuma 10 menit. Nanti kalau nanti kita tersendiri ya, nggak apa-apa ya. Ya, gitu overview dulu. Jadi gitu. Jadi ini kemudian langkah-langkahnya akhirnya orang tua dari awalnya ragu mengeluarkan atau bahasa mereka pada saat awal-awal itu bilang, Bu, bisa nggak kami cuti anaknya? Nanti kalau sudah nggak ada pandemi kami masuk. Kan banyak bingung gurunya itu, cuti kayak gitu. Itu hampir semuanya setelah kemudian melihat cara kita melakukan pelayanan-pelayanan itu jadi ngerasa oh iya ya ternyata kalau walaupun online kayak gitu ternyata banyak yang dapat ya gitu. Walaupun tentu saja nggak maksimal kalau offline kayak gitu. Itu barangkali Bu Inel nanti kalau panjang lagi teman-teman jadi ngantuk kayak gitu. Kita nanti diskusi aja ya. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Vivin. Mungkin terima kasih Bu Vivin ya. Walaupun singkat tapi cukup menarik. Karena ternyata kondisi pandemi ini membuat kita harus lebih kreatif dan solutif dan inspiratif. Karena memang Allah memberikan satu hal itu satu paket. Ada masalah, ada solusi. Jadi kita jadi lebih kreatif sekarang dengan kondisi seperti ini. Walaupun bertemunya di dunia maya.
tidak ketemu secara offline. Mungkin ibu-ibu yang agak pegal boleh berdiri sebentar, nengok kiri kanan, tangannya diluruskan, karena setelah ini kita akan masuk kepada materi selanjutnya bersama Ibu Sumarti Tahir, MPD, kandidat dokter. Ibu Marti sudah standby? Halo Ibu Marti. Sudah. Apakah suara saya sudah bisa didengar? Iya, ya baiklah. Berikutnya adalah sesi Bu Marti yang akan menjelaskan sekilas tentang ada materi penguatan, juga tentang apa yang akan kita lakukan pada tahap-tahap berikutnya. Karena setelah Ibu Guru pada pertemuan kali ini dikasih pembekalan, nanti akan ada tahap selanjutnya yang akan kita lalui bersama, dan itu akan diserahkan kepada Ibu Marti untuk menyampaikan. Kami persilakan Ibu Marti. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semuanya, alhamdulillah pada hari ini Allah pertemukan kita. Nah, saya akan menyampaikan kebijakan apa yang akan kita lakukan selama untuk kurikulum bakti tahun 2020-2021. Karena saya rasa teman-teman semuanya ini sudah ahlinya lah ya, tapi kita harus punya kesamaan. Kesamaan kita mau kemana? Nah, itu memang tugasnya dari PP itu membuat kebijakannya. Nah, gitu. Nah, sebelumnya perlu saya beritahukan bahwa teman-teman ini dikumpulkan. Insya Allah nanti hari Rabu minggu depan ya Bu Ina ya? Iya Bu. Mungkin nanti disepakati waktunya kali ya Bu Marti. Mungkin mulainya lebih lambat jam 10 jadi bisa ini. Ya. Jadi nanti kita akan melakukan BIMTEK secara mandiri. Nah BIMTEK-nya itu tentunya BIMTEK ala bakti yang berbeda dengan BIMTEK ala Kemendikbud. Artinya kalau BIMTEK ala bakti maka tayangannya sudah tidak boleh lagi menggunakan hanya tayangan di Kemendikbud. Dasarnya boleh, tapi harus dikasih muatan yang bersifat bakti. Saya ulangi lagi. Jadi nanti tayangannya harus sudah terintegrasi antara materi yang ada dari Kemendikbud yang diintegrasikan dengan kebutuhan bakti. Ya. Oke. Nah, maka saya hanya sekedar mengingatkan dan saya sepakat dengan Bu Latifah bahwa jihad kita di bidang pendidikan ini memang sudah kita pilih. Jadi artinya apa? Kita di pendidikan ini memang harus totalitas dan harus kembali kepada visi misi bakti yang asasi, ya, sebagai guru yang pendakwah, ya, sebagai sekolah yang juga tempat untuk mengaji. Nah, itu harus fix di semua lembaga bakti. Nah, oke. Ini kebijakan yayasan kurikulum khas bakti ya. Nah, ini kan kita sudah. Tapi sekarang ini bukan hanya masalah sudahnya. Tapi sejauh mana terimplementasikan dan ada atsarnya, ada bedanya lulusan bakti dan bukan bakti. Itu. Jadi adabnya dalam bentuk SOP yang sudah Anda terima, ya, itu tolong betul-betul dilaksanakan sehingga lulusan bakti ketika makan saja udah bisa dilihat mana yang anak bakti dan mana yang bukan. Ketika bertamu itu bisa dilihat mana yang anak bakti dan mana yang bukan. Ketika berdoa juga tayangannya, sama. Sorry, ini tayangannya baru bentuk file gini kah? Belum ditayangkan tuh Bu Marti, masih itu doang apa? Kan? Iya tah? Ya diklik dulu. Ah ya. Sebentar, jangan-jangan belum tak share ini. Ternyata belum di-share saya, saudara. Belum, Bun. Ya. Sudah ya? Nah, baru deh ya. Kirain. Oke ya. Maaf, tadi klik yang share-nya belum ke total, Bu.
Nah, jadi adab ini tolong tidak diremehkan, saudara. Jadi bukan lagi sekarang sudah, tapi buktinya mana? Itu, ya. Nah, sehingga apa? Karena adab ini adanya di rumah, tugas Anda adalah mengajari orang tua. Jadi pertemuan dengan orang tua itu juga mengajarkan bagaimana adab bertamu, adab makan, itu. Nah, karena apa? Sekarang kondisinya lebih banyak bersama orang tua. Saya sepakat dengan Bu Vin tadi, akan tetapi kalau misalnya memang satu SDM-nya tidak mungkin, terus kemudian duitnya juga kagak ada. Nah, ini ada cara lain. Cara lainnya apa? Yang dilakukan di yayasan kami, di Yayasan Bening Indonesia di Bogor, ya. Jadi selain di YPB, saya ada sedikit sekolah kecil yang tidak terlalu mewah, bahkan lebih mewah YPB, yang itu ibu-ibunya itu para pekerja sawah. Caranya bagaimana? Gurunya datang itu secara area dan tetap memanfaatkan APD, alat pelindung diri, dan dipastikan di area itu memang bukan daerah merah. Jadi minimal daerah kuning atau kalau daerah hijau mah baguslah gitu. Nah, sehingga apa? Gurunya melakukan pembelajaran di mana itu 5 orang atau apa. Nah, terus kemudian mengajarkan juga di situ ada orang tuanya atau orang dewasa yang hadir. Gitu. Terutama yang berkaitan dengan adab. Nah, maka adab ini nanti ya, kita akhirnya terus terang dengan adanya pandemi ini, murid kita yang semula 20 itu menjadi 60. Karena ada bapaknya, ada ibunya, ada neneknya. Nah, dia nggak tahu yang paling banyak itu bersama siapa. Gitu ya. Jadi SOP yang semula ibu bisa lakukan di sekolah, itu juga harus diajarkan ke orang tua. Itu pesan dari kami. Ya. Yang kedua, ibadah harian. Ibadah harian kita fokus istinja dan wudhu. Jadi nggak ada ceritanya anak lulus YPB tidak ngerti istinja. Istinja itu cebok, saudara. Jadi ceboknya itu memang dia sudah benar-benar nggak bau, bisa lakukan sendiri. Itu sebagai kenapa istinja itu penting? Karena nanti ada kaitannya dengan wudhu. Kalau istinjanya tidak beres, ya masih masalah najisnya tidak beres, nanti wudhunya akan kena, gitu. Nah, sehingga apa? Saat istinja ini bukan hanya istinjanya saja, dia harus menggunakan sendal dalam dalam kamar mandi, yang dalam kamar mandi dengan sandal luar itu berbeda. Nah, itu harus diajarkan, ya. Sehingga ke orang tua harus sedetail ini mengajarkannya. Sekali lagi bukan hanya masalah tidak atau sudah, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua setelah istinja itu ke wudhu. Nah, wudhunya apa? Wudhunya yang sudah minimal, yang sudah dibagikan di YPB, itu minimal kita. Ya, boleh nggak Bu ditambah-tambahi? Boleh, tapi minimal ini harus. Jangan yang minimal tidak dilakukan, tapi yang tidak minimal dilakukan. Ya, yang minimal itu apa? Yang rukun wudhu, ya. Bagaimana berkumur, bagaimana tangan, itu tangan harus di sela-sela, terus kemudian bagaimana muka itu harus betul-betul sampai ini, terus kemudian kaki juga harus di sela-sela, itu harus dilakukan. Maka kemarin sebelum pandemi kami sudah roadshow, ya, mulai dari Jawa Timur, terus kemudian ke Bali, ya, mohon maaf kita harusnya itu juga ke Padang dan ke Jawa Tengah, itu sudah kita rencanakan tapi belum sampai. Jadi mohon teman-teman yang memiliki kapasitas ini untuk saling mengajari. Jadi guru-guru bakti semuanya harus dipastikan dulu istinja, wudhu itu benar, ya, sehingga mengajarkan anaknya itu juga benar, ya. Mohon ini tidak tidak disikapi kok sederhana banget sih. Ini bukan masalah sederhana, ini masalah dasar. Kalau wudhunya salah, itu urusannya sholatnya juga ada masalah. Kalau istinjanya nggak benar, wudhunya juga nggak benar. Nah, ketika kita mengabaikan masalah toharoh, maka
sholat kita bagaimana? Itu. Jadi kalau ada yang tanya, apa sih kurikulum bakti? Apa sih kurikulum bakti? Kembali, bakti, bina, akhlak, keimanan, takwa, Islam. Akhlak itu adanya di akmal. Akhlak itu pertama adalah akhlak kepada Allah. Yang kedua, akhlak kepada Rasul. Yang ketiga, akhlak kepada orang tua. Akhlak kepada Allah berarti ibadah kita harus benar. Itu ya. Jadi terus terang nuwun sewu, Bu Latifah, Bu Is, dan ibu-ibu teman semuanya, teman-teman yang lainnya, ya. Saya sedih ketika menjadi pembicara nasional, ya, tingkat nasional, disiarkan secara nasional. Ketika saya tanya, bagaimana cara mengajarkan Allah Asmaul Husna? Caranya gimana? Dihafal. Lah gimana mau dihafal? Kalau dihafal saja, kalau tidak sampai pada sumsum tulangnya anak, bahwa paha pengasih itu artinya yang pertama adalah mengasihi diri sendiri untuk tidak masuk ke dalam neraka, berarti Ar-Rahmanmu belum nyampe. Itu. Tolong dicatat. Jadi bukan tidak boleh mengajarkan Asmaul Husna, boleh pakai banget, tapi harus sampai tulang sumsumnya anak. Jadi mengajarkan dia istinja, mengajarkan dia wudhu, itu karena kepedulian kita dengan dengan mengamalkan Ar-Rahman itu agar kita terbebas dari api neraka. Dalam hal ini adalah masalah sholat kita bisa diterima. Itu ya. Nah, terus yang kedua yang membuat saya sedih adalah kan agama kan bisa diajarkan melalui dongeng. Halo, agama dilalui dongeng loh, gimana caranya? Dan itu ada di kurikulum 2013. Melalui cerita, kisah, dongeng. Nggak bisa, saudara. Agama harus dari kitab suci. Makanya nanti di Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam, itu wajib diajarkan kisah minimal ulul azmi. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Ya. Kalau perlu saya akan nulis sendiri ini. Saya sebagian sudah saya tulis. Sehingga apa? Yang diajarkan tidak ada aspek Israiliyat. Ya. Atau dari penerbit-penerbit lain yang akan kita rekomendasikan, ya itu juga bisa, ya oke. Nah, terus kemudian wudhu sudah, sholat wajib itu adalah gerak dan bacaannya. Gerak dan bacaannya itu sudah ada di buku buku yang sudah dikirim oleh YPBWI. Jadi geraknya, ya gerak minimalnya itu harus harus sesuai sehingga lulus itu bukan hanya bisa sholat, tapi takbiratul ihramnya benar, berdirinya benar, karena ternyata di semua jurnal kalau orang gerakan sholatnya usia 7 tahun itu benar, ternyata sangat mempengaruhi yang namanya konsentrasi. Jadi Rasulullah dan Islam itu sudah sangat sempurna. Jadi Bu Yen bukan masalah bisa baca ya. Iya, Bun. Kalau 7 tahun belum bisa sholat, itu nanti Allah akan nagih kita nanti sampai di akhirat. Kalau nggak bisa baca, itu masih sampai 8 tahun, ya. Oke, itu gerakan dan bacaan sholat. Terus membaca Quran. Membaca Quran ini 2. Target minimal membaca Quran lulus bakti itu Iqra 4. Saudara, halo, Iqra 4. Target minimal. Ya. Mudah-mudahan ini mumpung masih ada pembina dan lain-lain, mudah-mudahan sepakat. Kenapa Iqra 4? Karena Iqra 4 itu sudah mulai sambung-nyambung. Tuh. Nah, bagaimana Bu kalau tidak sampai Iqra 4? Kalau ternyata dia anak berkebutuhan khusus nggak masalah. Tapi kalau dia aja main gawenya bisa, itu ya. Ini kalau Iqra 4 itu orang tua masih bisa diajarin. Tapi kalau udah Iqra 5 itu kan sudah mulai ada tajwidnya. Ah, itu nanti di bacaannya. Jadi Iqra 4 itu bacanya, kalau hafalannya, nah ini nanti kita kesepakatan. Kalau saya sih hafalannya juz amma, tapi kan kalau juz amma nanti keberatan. Ya udah paruhnya juz amma dah, atau seperempatnya juz amma. Yang penting jangan trikul, malu-maluin lah. Masa sekolah TK Islam Bakti lulus yang ini cuma trikul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil nas. Janganlah. Ya.
nanti kita sepakati karena ini yang saya anggap sekarang ini yang hadir adalah kita semua dan dan nanti tolong dari yang paling bawah sampai yang paling tinggi itu ada berapa, terus kita lihat rata-ratanya. Sehingga apa? Orang itu kalau tanya, oh mana bakti? Oh mesti dong, salatnya benar. Oh mesti dong, adabnya ada, gitu loh. Ya, oke. Nah, terus kemudian yang kisahnya Ulul Azmi itu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa itu wajib diajarkan kepada anak-anak kita, ya. Nah, jadi nanti saya mohon juga izin misalnya mengajarkan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu ya jangan pas pada waktu hanya ininya doang, kapalnya, ya. Nah, ini yang kisah-kisah ini yang sekarang cikal bakalnya disertasi saya. Jadi disertasi saya itu tentang reorientasi pengajaran kisah pada anak usia dini. Karena apa? Sekarang ini kalau Nabi Musa pasti yang diajarkan itu adalah bagaimana Musa itu tongkat jadi ular. Kalau Ibrahim pasti bagaimana Ibrahim itu dibakar tidak mati. Padahal kisah Nabi Ibrahim itu luas sekali. Bagaimana Ibrahim mencari Tuhan, bagaimana hubungan Ibrahim dengan itu harusnya yang diberikan ke anak-anak gitu loh. Ibrahim itu sangat mandiri. Nah, kisah Nabi Musa misalnya, bagaimana kakaknya Nabi Musa itu harus ngintilin bayinya yang dia itu sampai ke ke Asyah binti Muzahim. Itu kan tanggung jawab kakak terhadap adiknya. Nah, itu yang harusnya dikembangkan di bakti ini sehingga antara kakak peduli sama adiknya, antara adik peduli dengan kakaknya. Nah, ini sebenarnya ada materi tersendiri Bu Latifah. Jadi saya sudah membuat modulnya itu bagaimana mengajarkan sesuai dengan usia. Ya, ini sudah ada modulnya. Nah, nanti kita harus ada program khusus ini untuk bagaimana mengajarkan kisah sesuai dengan tahapan perkembangan. Nah, dan bukan hanya dikisahkan. Misalnya, ketika mengajarkan bayi yang terhanyut, itu kan ada anak kecil ya yang dihanyutkan, maka yang pertama kali dilihatkan apa? Anak itu harus punya persepsi tentang sungai. Kenapa? Karena untuk membangun akidah bahwa Musa itu diselamatkan oleh Allah, kalau tahu, Masya Allah, ternyata ya, ini sungai yang kecil aja, ini segini luasnya dan segini dahsyatnya. Apalagi sungai Nil. Jadi nggak mungkin kalau tidak ada campur tangan Allah, Musa itu selamat. Inilah namanya pelajaran keimanan. Jadi bukan hanya sekedar diajarkan, diceritakan sudah, bukan. Itu. Terus yang kedua, ibunya Musa. Bagaimana itu ibu yang baru melahirkan dipisahkan dengan anaknya. Kita bisa mengajak anak-anak bersilaturahmi dengan orang tua yang baru melahirkan. Sehingga tumbuh rasa kecintaan kita terhadap para nabi, tumbuh dari keimanan bahwa para nabi ini adalah betul-betul dijaga oleh Allah. Dan kalau nabi dijaga oleh Allah, apalagi Muhammad SAW, sehingga ketika kita mengitbakkan keimanan kita terhadap nabi, itu bukan hanya sekedar ini contohnya Rasulullah, bukan itu. Jadi rasa kerinduan kita kepada Rasulullah itu betul-betul. Jadi kayak sekarang ini ya, saya sedang mengajar Anda semuanya ya, saya sedang belajar juga. Ini bagian dari sunnah karena Rasulullah adalah mengajarkan dan diajar dan belajar. Beliau belajar perang sama yang namanya Salman Al-Farisi. Beliau belajar tentang ini kepada sahabat-sahabatnya itu. Nah, jadi kalau kita niatkan ini karena kita meniru Rasulullah, insya Allah nanti kita akan dikasih tanda sama Rasulullah sehingga nanti di padang mahsyar kita terdeteksi, begitu istilahnya, ya. Oke, jadi ini kurikulum khas bakti ini nih. Jadi kalau ada yang tanya kurikulum khas bakti itu apa? Ya ini. Tapi bukan hanya diomongin, langsung kepada istilah bakti, bina, akhlak, keimanan, takwa, Islam di belakangnya. Akhlak adalah pancaran yang tampak, ya. Jadi meskipun sekarang ada metode apapun yang baru, ini core-nya. Anda
boleh menggunakan apapun itu. Ya, ini teman-teman ya, ada Lostart sekarang, ada apa? Lostart itu apa sih? Itu loh, pemanfaatan benda bekas yang dari dulu Bu Latifah ngajarin, yang dari dulu Bu Is ngajarin, cuman istilahnya doang. Jadi nggak usah menjadi wow, biasa aja gitu loh, ya. Oke, yang kedua, kebijakan kurikulum 2013 revisi, oke. Program keorangtuaan wajib. Ya. Terus penataan kelas tolong dipilih sesuai dengan kriteria akreditasi. Kalau sentra benar-benar sentra, artinya menggunakan program BCCT yang minimal ada 5 sentra dan berputar serta guru-gurunya juga memiliki pemahaman sentra yang benar. Kalau tidak, jujur saja. Wes, sekarang. Yang kedua, area. Area juga harus dengan area yang benar. Dalam satu area itu minimal ada berapa? 10 area. Dan yang dibuka satu hari minimal 3 area. Jadi bukan hanya baca tulis LK. Kalau kalian masih pakai LK, yo jangan bilang sentra ya, jangan bilang area dong. Kalau LK itu berarti kelompok. Dan kelompok pun berdasarkan kurikulum 2013 harus 3 aktivitas. Bagaimana dengan masa pandemi ini? Sama. Masa pandemi ini dengan minimal 3 aktivitas. Makanya sebaiknya bentuknya proyek. Proyeknya apa? Misalnya proyeknya adalah membuat minuman dari bunga teleng. Pertama mengambil bunga, ya harus dipilih yang sudah berwarna ungu, yang sudah nih, ya. Terus kemudian airnya nggak bisa air dingin, masih airnya hangat, biar keluar warna ungunya, kan gitu. Nah sehingga ketika udah selesai itu dipoto, terus diceritakan, dijurnalkan, jadilah 3 kegiatan. Jadi seminggu hanya dengan 2 proyek saja, 6 aspek perkembangan itu sudah bisa dilakukan. Jadi tidak harus tiap hari juga. Jadi sebenarnya dengan adanya proses daring sekarang ini sangat memungkinkan. Cuman orang tua itu hanya satu. Orang tua itu dipastikan anaknya bisa baca. Nah bisa baca itu apa? Pakai fonik. Itu nggak bisa diganggu gugat. Nah, Bu Nisa ya, TK Bakti 7 nanti silakan. Besok yang harus ngajarin bahasa itu TK Bakti 7 yang memang dia sudah melaksanakannya dengan baik. Itu. Jadi rata-rata anak-anak jangankan TKB, TKA udah bisa baca terus gimana? Dan orang tua bisa diajarin. Karena apa modulnya sudah sudah sangat rinci. Ini yang bisa diajarin gurunya gitu. Nah, mau divideokan itu juga gampang sekali. Nah, karena apa? Kalau pakai fonik tidak harus pakai buku, benda-benda yang ada di rumah bisa dipakai. Nih, Pak, cangkir. Nah, bunyinya apa? C, A, Eng, Ke, I, R, cangkir. Nah, apa ya? C, berarti C, ambil, tulis C. Yang penting kan bisa baca apa tulis kan? Itu. Ya. Jadi ada 3D, 2D, jadi lihat dulu, ucap, terus kemudian tulis. Benda, ucap, tulis. Benda, ucap, tulis. Bisa. Itu. Jadi nggak usah heboh-heboh amat. Bu, tapi gimana nulisnya? Ya kan ada huruf raba. Huruf raba nanti tinggal belilah itu ke bidang usaha yang ada di YPB. Gitu. Ya. Jadi tolong penataannya dipastikan area, sentra, kelompok. Ya. Nanti yang sentra siapa, yang area siapa, itu nanti tolong didata ya, didata. Jadi kami di YPB tidak memaksakan hanya satu pendekatan saja. Ya, tapi yang kita sejajarkan adalah target lulusannya. Karena apa? Di Kemendikbud sendiri tiga-tiganya ini diakui dan secara akreditasi juga sama gitu loh. Nah, jadi kami tidak bisa harus semuanya sentra, enggak juga. Kalau misalnya memang tidak memungkinkan, ya kenapa harus dipaksakan? Gitu. Nah,
Kalau Montessori pakai mana? Area. Kalau Montessori itu area, bukan sentra. Ya, oke. Nah, ini program nasional. Yang pertama adalah sosialisasi program membaca Al-Quran tiap hari. Ini masih dilanjutkan, dan sholat subuh berjamaah bagi orang tua. Ini tolong disemarakkan lagi, ya. Terutama nanti akan berkaitan dengan pemberantasan buta aksara Al-Quran pada orang tua. Ya, jadi ini tetap menjadi program wajib. Nah, ini gerakan infak wakaf kerjasama dengan BI, ya, tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Pembina sekaligus Ibu Ketua. Nah, apakah Bu Marfuah masih bersama kita? Oh, sudah keluar, Mbak. Ada acara kantor. Oke, Bu Inel, nanti tolong ada kajian khusus wakaf dan infak kepada guru-guru bakti agar memiliki pemahaman yang komprehensif tentang infak dan wakaf, ya. Jadi jangan sampai kita ketukar-ketukar. Jadi keilmuannya juga harus ada. Nah, terus kemudian masih ada gerakan kemandirian pangan per sekolah, ya. Ini kebijakan yayasan yang berkaitan dengan program nasional, sehingga besok Ibu, ya, ketika mengajarkan, misalnya ada yang berkaitan dengan gerak dan lagu, misalnya, ya kan, materi dari Kemendikbud itu kan ada materi tentang matematika, ada materi tentang bahasa, ada materi tentang gerak dan lagu, ada materi tentang sains. Tolong nanti diintegrasikan dengan kurikulum ini, misalnya sains itu mengenal makanan halal. Nah, itu caranya, ya. Nah, terus kemudian, nah itu sudah masuk, berarti itu kan ayatnya ada, tekniknya ada. Nah, itu sainsnya di sana. Sehingga setiap aktivitas itu harus dikaitkan dengan ayat-ayat Allah, ya. Jadi tolong nanti semuanya misalnya mengenalkan tumbuhan, berarti harus ditambahkan dengan surah-surah yang berkaitan dengan tumbuhan. Nah, itulah binteknya kita, ya. Nah, gerak dan lagu juga sama. Gerak yang pertama yang harus disampaikan adalah gerakan sholat. Nah, nanti gerakan-gerakan yang mengarah kepada sholat. Jadi bukan hanya yang masalah tak tungdungnya doang, gitu. Itu mah udah dapat dari mana-mana. Tapi geraknya yang berkaitan dengan sholat itu yang harus. Nah, ya, oke. Jadi nanti kita sepakati juga apa dan mengapa, dan ada seleksinya. Oke. Nah, ini target bidang kurikulum, ya. Buku cerita anak per daerah. Nah, saya sih berharap mudah-mudahan Sumatera Barat berkenan nih untuk tahun ini kita fokus kepada nabi siapa dulu nih yang akan kita tulis bersama-sama dengan teman-teman Sumbar gitu. Nah, sehingga nanti dari Sumbar nanti akan kita cetak untuk seluruh daerah gitu. Tapi kita dampingi juga sekaligus istilahnya ada majelisnya yang meloloskan ini untuk bisa dilewatkan gitu loh, Bu. Jadi nanti yang nulis itu Bu Guru, nanti kita dampingi gitu, Pak. Ya. Nah, caranya benar. Nah, terus akreditasi lembaga meningkat 20% dari hasil semula. Jadi tolong masing-masing daerah nih, karena akreditasi itu yang paling berat, yang paling besar kuotanya itu di kurikulum, ya. Maka kenapa ini menjadi bagian kurikulum, ya? Karena kalau masalah sarana prasarana, selama ada sarana minimal dan kurikulumnya bagus, itu bisa mendapatkan A. Nah, sarana prasarananya bagus, tapi kurikulumnya amburadul, ya, itu tidak bisa mendapatkan A. Ya. Nah, ini kebijakan-kebijakan yang kita sampaikan, ya. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Waktu saya kembalikan kepada Bu Inel. Ya, Bu Inel, kemana Bu Inel? Mbak Inel, halo. Ya, sementara sambil menunggu, ya. Ya, silakan kalau ada tanya jawab teman-teman, silakan kita dibuka aja sehingga nanti tanya jawabnya bisa ini karena jadi nanti semuanya. Jadi pertama memang kita akan menyelenggarakan itu ya tutor sebaya dari kemudian modul yang diberikan oleh
Kemendikbud Dirjen PAUD. Itu kan ada 13 modul ya, kayak gitu. 13. Dikurangin dari Dirjen, kayak gitu, paparan dari Dirjen, itu. Tapi kan itu paparannya dari kita, dari PAUD. Jadi tetap 13. Nah, dari 13 itu masing-masing kita ingin tahu nih laporan dari pada masing-masing wilayah atau daerah yang kemudian atau koordinatornya kaitannya dengan jadi tutor sebayanya itu seperti apa, kemudian guru-guru yang belum di daerahnya itu, dan kalau yang di daerahnya seperti apa. Nah, yang kita program kan memang akan secara nasional ya, semuanya daripada guru-guru yang ada itu kita berharap semuanya dapat gitu. Nah, kan nggak mungkin juga satu kali termin ya gitu. Kalau seandainya bisa ya berarti kita perlu 13 tutor ya gitu. Seperti itu. Nah, tinggal kemudian kita ingin melihat atau kemudian mengetahui dari 13 materi itu siapakah yang akan jadi tutor sebaya itu. Dari yang pernah mengikuti BIMTEK ini kayak gitu. Itu ancer-ancernya, selain kemudian tadi yang disampaikan oleh Bu Marti ya kayak gitu, bahwa tetap harus ada ciri khasnya atau penambahan, yaitu nggak ngeplek-plek kayak gitu. Ada kemudian nilai-nilai yang kita masukkan. Itu monggo siapa yang mau menyampaikan pendapat atau mengutarakan kayak gitu pada saat sekarang ini, itu sebelum kita memang akan menutup, tinggal beberapa menit lagi. Silakan ya. Silakan, Gresik, silakan Gresik, Ponorogo. Silakan Bogor, Ponorogo. Ya. Silakan Bu Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya, Bun. Jadi kita dikumpulkan kan mau itu istilahnya mengimbaskan ke seluruh Indonesia dengan tutor sebaya begitu. Yuk. Terus apa materinya itu dibagi, siapa yang menyampaikan materinya apa saja begitu, apa bagaimana? Ya gitu. Iya. Ya memang begitu. Jadi nanti masing-masing setelah ini nanti akan ada Google Form yang harus diisi, siapnya apa, sehingga nanti kita akan panggil juga presentasi sebelum nanti hari H-nya, dan kita akan memberikan masukan-masukan gitu. Jadi ini sebenarnya teman-teman ini kandidat yang memang nanti akan menjadi narsum. Gitu. Bun. Ya monggo Nien. Ini Nien kan ngomong. Ya. Sehat kan Bun? Alhamdulillah. Pangestu. Ini loh Bun, kalau kita mau melaksanakan BIMTEK untuk tingkat YPBWI dengan tutor sebaya, kita kan udah lihat tuh 13 materi yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional kan. Nah, saya sangat setuju dengan kata Bunda tadi bahwa kita memang jangan sampai menghilangkan ciri khas YPBWI-an kita ya. Nah, apakah materi yang 13 itu yang kita lihat di BIMTEK kemarin itu kan sifatnya nasional dan umum ya Bun ya. Nah mungkin bisa nggak kita nanti siapapun lah yang nanti dipilih oleh nasional menjadi tutor untuk pemateri yang akan dibagi itu kita robah sistemnya ya Bun. Kalau itu Emang harus dirubah. Dikasih kekuatan kita. Ya, nah itu tadi. Nah makanya saya berpikir seperti ini, dengan memasukkan visi misi kita, dengan memasukkan keciri khasan kita, gitu kan, kita jangan mencontoh dan menerapkan persis seperti yang BIMTEK nasional itu, Bun, gitu loh. Jadi, nah, saya berharap pusat itu menyusun sebuah strategi atau teknis bagaimana nanti interaksi aktif Bun dengan peserta, apakah itu nanti langsung mereka memberikan semacam aksen gitu ya Bun ya, aksen dari
aplikasi ya dari yang udah mereka dapat. Bagaimana penyampaiannya kepada anak. Jadi bukan hanya semata menerima, Bun, gitu loh. Kalau menerima, jadi nanti gini tekniknya Bunda. Tekniknya gini Bu ya. Jadi nanti setelah pertemuan ini, nanti kita akan kasih aplikasi siapa yang ingin menyampaikan apa, terus kemudian nanti akan kita undang juga di Zoom seperti ini, nanti satu-satu presentasi dulu, barang 5 menit ke kami. Baru nanti kita kasih ketok, oh iya ini pantas, oh iya ini kayak gitu. Nah setelah itu pun, itu juga akan kita, karena apa? Karena ini sekarang ini sangat terbuka ya. Jadi karena ininya nasional, ya saya juga berharap, saya yakinlah di antara teman-teman ini layak untuk ke nasional, tapi belum punya jalur gitu. Nah, ketika ini nanti bagus, itu kan bisa diviralkan oleh kita. Sehingga nanti yang muncul lagi bukan saya lagi gitu ceritanya. Satu. Tapi untuk sampai ke sana, itu kan digodok dulu nih. Ya dibedakin dulu, didananin dulu gitu kan. Ya. Jadi termasuk juga gini, kalau yang ikut bahasanya di materi bahasanya di GOP TKI, itu kan saya yang menyampaikan materi bahasanya. Itu beda banget dengan yang dari yang lainnya. Karena yang langsung dari coba aja cek materinya. Coba bandingkan materi yang saya share dengan materi yang di-share oleh pihak lain. Ya, karena terus terang saya nggak mau yang lain-lain, saya karena contohnya di bahasa. Nah, sekarang ini YPB, ini kan banyak sekolah-sekolah Islam. Ada Aisyah, ada Muslimat, ada dan lain-lainnya lah sekolah Islam itu. Kalau yang kamu sampaikan lagi itu tetap seperti kementerian, lah yang geopo, Rek? Ya nggak bisa lah. Ya harus sudah terintegrasi gitu. Jadi ketika menyampaikan sains, ya saya menurut Al-Quran. Nah, gitu. Ketika ngomongin masalah jadi ini Bon, ya, saya Ian pribadi nih Bun ya, karena kan ikut yang di Perti itu ya Bun ya kita. Nah ketika Mbak Is nge-share bagaimana di GOP TKI Bunda yang memberikan BIMTEK-nya, saya juga sudah lihat perbedaannya gitu Bun. Nah, makanya kita punya bagaimanapun sebenarnya di yayasan kita itu keistimewaan kita itu sangat terasa, Bun. Nah, jadi nanti ini yang saya minta, memang kita khusus ya, Bun ya. Iya. Iya, karena jadi menurut saya, Bu Marti, silakan itu tadi kurikulum nasional itu kurikulum 13, Bu Marti kan tulisannya yang direvisi, berevisi. Tapi berevisi itu mungkin diterjemahkan lagi. Jadi revisi apa? Mungkin yang diintegrasikan dengan bakti, mungkin gitu, Bu. Nah, begitu, Bu. Bukan, Bu. Maksudnya kurikulum 2013 itu ya yang sekarang pedoman yang Anda peroleh sekarang ini yang kecil-kecil itu adalah yang dari hasil revisi terbaru di Kemendikbud. Oh, maksudnya yang sudah terrevisi. Ya. Kurikulum 13 yang sudah direvisi. Ya. Dan nanti terintegrasi dengan bakti. Nah, disempurnakan aja gitu. Siap Bu Latifan. Makasih. Jadi begitu Bu Yen. Oke, Bu